Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Jamada, jika lantas keputusannya adalah perkara ini masuk ke pengadilan, langkah apa saja yang telah dipersiapkan Bang Jamada? Baik, rekan Windy. Ini karena bulan puasa, Ya. jawabnya harus lemah lembut ya. Wah. Jadi nggak boleh kasar-kasar gitu, seperti rekan Andi tadi. Dia lupa ini bulan puasa gitu loh. Baik, jika ini sampai ke pengadilan, bagaimana sikap RRT? Oke, saya jawab. Tadi legal action atau katakanlah program yang kita lakukan tadi mengenai penyidikan dihentikan demi hukum, itu satu legal action kita. Kemarin ke Mahkamah Konstitusi itu legal action kita juga, sebelumnya ke mana? Ke Komnas HAM itu legal action moral lah begitu ya. Dan nanti ke DPR dan ke Ombudsman segala macam. Itu namanya legal action kita untuk menegakkan aturan ini. Sekarang pertanyaannya, jika ini masuk ke pengadilan, bagaimana kami gitu loh. Loh, dari awal kami sudah canangkan bahwa ijazah ini harus dibuktikan palsu dan palsu, bukan palsu dan asli gitu loh ya. Itu sekarang pergerakan kita 99% itu adalah asli, palsu gitu loh. Artinya apa? Dibuktikan dimanapun kita siap, ya. Cuman selama ini ada pergeseran, kalau istilah rekan Kurepti Harun, ada pergeseran gawangnya dimiringkan gitu loh. Akhirnya golnya nggak gol-gol. Nah sekarang kami tegakkan lagi gawang itu, agar itu nanti gol dimanapun, entah itu di pengadilan atau dimanapun itu, harus benar-benar ini bisa dibuktikan. Tapi dengan syarat. Dengan apa gitu loh? Salah satunya nanti begini, seperti yang ada sekarang di Surakarta, Solo, itu kan CLS. Ya mengatakan persidangan itu sudah saksi, sudah bukti segala macam, kan begitu serius dan menurunkan juga yang baik ahlinya. Ya ternyata Pak Jokowi nggak hadir. Nah nanti kalau tantang sama Andi, kalaupun nanti RRT ini tantang sampai ke pengadilan, kita ambil agreement dulu gitu loh. Hadir apa tidak gitu loh. Kalau tidak hadir kan sama juga. Nah makanya saya simpulkan begini loh. Saya selaku penasihat hukum dari RRT ini juga berpikir secara hukumnya. Eskalasi perkara ini sudah bergerak jauh. Tadinya rivalitas. Waktu tampil setahun lalu di TV ini kita penuh tawa dan gurau. Oke? Begitu bulan ke-6 udah mulai gontok-gontokan. Saling memaki. Waduh, padahal dia bukan apa-apa di perkara ini contohnya. Kalau rekan ini kan dari resmi atau tidak kita nggak tahu, yang penting dia resmi dong. Sudah setahun kita nih, setahun. Gitu kan. Nah, itu tingkat konflik. Ya, tingkat konflik. Wah, sampai ke pengadilan sekarang. Sekarang tingkat paling tinggi sekarang sudah masuk. Saya mengambil atau menyitir pendapat seorang ahli kriminologi. Bahwa penegakan hukum itu ada 3. Lembaga, instansi, dan moral. Saya mengatakan sekarang kita harus tingkat moral. Lembaga sudah, pengadilan sudah berjalan, bobrok, maaf kata ya. Instansi, ya contoh sudah ada kawannya Andi Aswan sudah ingkrah pegawai 6 tahun, tidak masuk-masuk. Berarti kan substansinya nggak beres, putusan pengadilan nggak beres. Sekarang kita serahkan dia sesuai pendapat ahli hukum, treatment namanya. Kita sekarang tingkat moral. Pihak sana, pihak sini pakai moral menegakkan ini. Kalau hukum rasanya kita bukan tidak percaya, tapi nyatanya sekarang sudah seperti ini kan. Baik yang baru, buka baru, malah jadi agak crowded gitu loh. Jadi kembali saya katakan, dari 3 penegakan hukum tadi, lembaga, instansi, moral. Sekarang kita berada di moral. Tunjukkan moral. Moral duty kata ahli kami di Polda Metro Jaya. Moral duty kata Pak Henry Subiakto sebagai ahli kami. Ini sekarang ada di perkara ini. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, Ahok disidang anak Reza Khalid minta presiden diperiksa hingga pisah jalan dengan Jokowi. Nah, salah satu yang menjadi pembicaraan hangat ya media teman-teman ya ketika Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama ya diperiksa sebagai saksi ya, diperiksa oleh hakim ya di pengadilan teman-teman dan juga jaksa. Maka di situ Pak Ahok secara belak-belakan membongkar bagaimana ya di Pertamina ketika dia menjabat sebagai Komut Pertamina atau ya komisaris utama PT Pertamina ya, dan ketika itu maka ya Pak Ahok menantang atau meminta jaksa supaya berani untuk membongkar ya tentang korupsi ini ya, salah satunya ya memeriksa BUMN ya, Menteri BUMN pada saat itu Erick Thohir, dan juga ya Presiden pada saat itu ya tentu Pak Jokowi. Oke, kita masih menunggu apakah nantinya jaksa berani untuk memeriksa
Erick Thohir dan juga Pak Jokowi dalam hal ini, teman-teman. Karena sampai sekarang ya, walaupun banyak orang yang menyebut nama Pak Jokowi di kasus korupsi ya untuk dimintai keterangan ya, maka sampai sekarang ya masih belum juga ya jaksa untuk berani memanggil Pak Jokowi, ya memanggil saja. Dan itu artinya bahwa ketika itu dipanggil, maka sesuatu hal yang bagus sebenarnya, ya pekerjaan yang mulia karena turut untuk membongkar kejahatan di negara kita ini. Kan korupsi adalah salah satu tindakan kejahatan ya, yang bisa membuat masyarakat menjadi miskin, menjadi ya mati pelan-pelan. Oke. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, menjadi saksi sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026 ini. Dalam kesaksiannya di muka sidang, Ahok belak-belakan soal pengalamannya selama menjadi pengawas perusahaan minyak plat merah tersebut. Ya, dia ya memberikan ya satu membongkar bagaimana pengalamannya ketika dia ya ada di pusaran BUMN, maksudnya di plat merah itu, yaitu di Pertamina, teman-teman. Ahok bercerita soal kondisi Pertamina yang berdarah-darah, alasannya mundur dari Pertamina, hingga permintaannya agar presiden diperiksa dalam kasus ini. Nah, minta presiden dan BUMN diperiksa. Nah, disinilah ya kenapa bisa heboh, teman-teman, karena Pak Ahok berani untuk ya meminta kepada jaksa supaya memeriksa presiden dan BUMN. Mulanya jaksa mempertanyakan keterangan Ahok di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang menyebut dua nama, yakni Joko Priyono dan Masyud Hamid. Keduanya merupakan mantan direksi di anak perusahaan Pertamina. Nah, ternyata bahwa di BAP Pak Ahok ya berita acara pemeriksaan menyebut bahwa dua nama, yakni Joko Priyono dan Masyud Hamid. Ya, kemudian Joko Priyono pernah menjabat Direktur Utama atau Dirut PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2021 sampai tahun 2022. Sementara Masyud Hamid pernah menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Patraniaga PPN tahun 2020 sampai tahun 2021. Jaksa kemudian menanyakan apakah terdapat persoalan tertentu yang menyebabkan keduanya dicopot dari jabatannya. Ya, menjawab hal ini, Ahok menyebut keduanya adalah dirut hebat yang dimiliki Pertamina karena mau bekerja untuk memperbaiki produksi kilang. Nah, bagusnya teman-teman bahwa ya kedua orang ini ya harus diminta keterangan oleh jaksa, karena ya kata Pak Ahok mereka itu ya memiliki kinerja yang bagus dan mau bekerja untuk memperbaiki produksi kilang. Nah, tentu kalau sudah dipanggil keduanya itu, maka disitulah terbongkar kenapa mereka dipecat. Ya gara-gara apa? Ya pasti keduanya itu pasti tahu kenapa mereka dipecat, ya apa yang mereka tidak setujui ya dalam hal itu sehingga sampai mereka ya dipecat seperti itu. Dalam konteks ini Ahok bahkan ya menyebut Joko adalah orang kilang, sebab pengalamannya sebagai komut Pertamina, Joko kerap kali memberitahunya tentang kelemahan kilang. Ya, Pak Ahok mengaku bahwa Joko ini adalah orang kilang dan dia tahu bagaimana kelemahan di kilang itu sendiri. Sehingga Pak Ahok mengatakan bahwa banyak mendapatkan pengalaman ya dari Joko ini karena Joko memberitahu kelemahan-kelemahan kilang yang rencananya tentu akan diperbaiki. Nah, oleh karena itu Ahok mengaku menangis usai mendengarkan informasi pencopotan terhadap Joko itu. Nah, ini pengakuan dari Pak Ahok, teman-teman, di persidangan. Katanya, saya telepon dia. Nah, ini Pak Ahok dia bilang gini, Pak, sudahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja, dia bilang. Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu loh. Nah, disinilah Pak Ahok sudah mulai marah, ya,
mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang mau bekerja melakukan yang saya lakukan dicopot, ujar Ahok. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa. Kenapa saya mau laporin ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Imbu dia. Nah, Pertamina berdarah-darah. Nah, itu tadi mengenai ya kenapa Pak Ahok itu sampai meminta ya BUMN diperiksa dan juga Presiden pada saat itu ya, karena kedua orang yang dicopot itu tadi. Nah, Ahok juga menyatakan bahwa kondisi Pertamina justru berdarah-darah di bawah kepemimpinannya. Nah, berdarah-darah seperti apa teman-teman? Meski Pertamina menguasai pasar migas, pergerakan uang alias cash flow di perusahaan justru tidak terus mendapatkan untung. Ahok mengatakan kondisi kerugian yang dialami Pertamina disebabkan pemerintah meminta agar barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Oleh sebab itu, Pertamina kerap meminta dana untuk menutupi kerugian perusahaan. Disitulah kami terpaksa minjam uang dengan pendek. Direksi pinjam, kami setuju, kata dia. Ahok mengaku sempat melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden. Nah, kemudian dia mengusulkan agar sistem subsidi diubah menjadi berbasis individu melalui mekanisme digital lewat aplikasi My Pertamina. Namun usulan tersebut tidak disetujui Presiden. Padahal perubahan sistem subsidi itu dinilai dapat membuat Pertamina memperoleh keuntungan sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal kalau saya bilang saya bisa untung 6 miliar dolar Amerika Serikat kami kalau subsidi tidak dalam bentuk barang, tapi dengan sistem voucher digital. Jelas dia. Nah, minta jabatan dirut. Dalam kesaksiannya ini terungkap bahwa Ahok sempat meminta jabatan kepada Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo sebagai dirut Pertamina. Ahok meminta jabatan tersebut karena ia merasa posisi komisaris utama tidak punya wewenang yang cukup untuk membenahi Pertamina. Sayangnya 2 tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom atau Dewan Komisaris, sama sekali langsung bypass oleh Menteri BUMN, kata Ahok. Politikus PDIP ini bercerita ia pernah emosi karena salah satu direksi Pertamina diganti tanpa sepengetahuannya. Dalam sebuah rapat, dia justru marah besar karena tidak mendengar pemberhentian ini. Saat itu seorang corporate sekretari Korsek langsung mengingatkan Ahok bahwa pergantian direksi sepenuhnya sudah berada di tangan Menteri BUMN. Hal ini yang membuat Ahok malah tambah naik pitam. Ahok mengaku telah berulang kali melaporkan kondisi tersebut kepada Jokowi. Makanya saya terus lapor kepada Presiden. 1 tahun, 2 tahun tidak ada reaksi. Makanya tahun ketiga saya sudah putuskan, ujar dia.